Nisa Fitria ada? Oke, Nisa Fitria. Ata. Munculkan dulu anti Ata. Mana tadi si Ata? Ada. Oke, Prita. Prita nggak ada ya? Kemana dia? Kemana? Loh, jadi izinnya sama siapa itu? Saja belum ada kabar lah, coba saya tanya. Alsa ada. Cut tadi ada saja nampak, mana dia? Ada. Oke, Deva ada. Dewi Sasha kayaknya udah sering kali nggak nampak ya. Sasha ada? Oh gitu. Dinda Fajira ada. Dwi ada Dwi. Mana Dwi? Ada Dwi. Faiza ada kabar Faiza? Ada Faiza ada. Hania Salma. Kok Fatima dulu. Fatima ada. Fatima mana si Fatima? Gak ada ya? Fatima tidak ada. Hanifah Nadia ada. Hania Salma ada. Suma ada kabar ke Suma Hani? Gak ada. Oh, paket ya. Tapi udah jualan, udah lancar bisnisnya, beli baru lah bilang dulu. Kan dia itu tokeh sekarang udahan. Kalian selama pandemi ini keren kali udahannya. Jadi pebisnis ABCJ kecantikan lah. Memang kalian udah macam apa nih udahan ini. Iya, kemana lah keuntungannya itu? Tapi udah pandai cari duit. Lili ada, Mutia ada, Naura mana Naura tadi? Ada. Oke. Naura Naziha ada tadi si Jiha ya. Oke, ada. Dani kayaknya nggak ada ya. Dani nggak ada. Dani tidak ada keterangan. Wina ada. Raha ada, Rantia ada, Raihani ada. Caca nggak pernah muncul ya. Ini gimana sih Caca ini Hani? Terus itu aja. La ilaha illallah. Jadi mau apa enggak itu sebenarnya? Enggak daftarin, tapi memang si Caca ini. Oke, Salwa ada. Mana itu yang bermusik-musik ria itu? Matikan dulu itu. Malu kita se-Indonesia melihat kita ini, Allah ya Rabbi, seluruh dunia. Siapa jualan? Jualan siapa? Betul. Macam suara apa saya tengok itu? Oh, iyalah. Iya karena aja lah biar cepat lah. Oke, Risa ada, Caca, Salwa, Sopi, Rambe. Mana Sopi? Mana si Sopi? Oke, ada. Syakira ada, Sarapina ada, Yasmin ada. Zalpa nih Zalpa nih saja nggak tahu ini. Deva, kayak mana si Zalpa itu? Kayak mana Zalpa itu? Bukannya rumah kalian dekatan? Nggak bisanya tuh ngapain? Dia sibuk jadi anggota DPR di sekarang tuh kayak mana nih? Kok luar biasa kali? Nggak bisa join karena nggak levelnya gitu. Memanglah si Zalfa ini. HP udah ada. Jadi apa lagi masalahnya? Zia sudah ada. Oke, nanti usah aja telepon khusus lah dulu si Zalfa ini. Balikkan HP-nya kalau enggak usah aja bilang lah kayak gitu ya. Oke, baiklah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, chat dulu saja ya sebentar ya. 1 menit saya tunggu yang belum absensi hadir, chatkan dulu saja sebentar. Biar nanti Ustazah merekap dari situ ya. Ayo, yang belum silakan. Nah, baik. Apa? Emang nggak apa-apa, nggak masuk, apa-apalah. Ya maksudnya kalau ya kalau kalian punyanya paket ya masuk-masuk aja lah. Soalnya kan di YouTube pun kan tetap kalian mendownload juga pakai kuota juga gitu kan. Ini kan lebih lebih seru, kita lebih enak belajarnya, bisa nampak kaliannya, bisa bertemu teman-teman, bertegur sapa walaupun dia hanya wajahnya saja, tidak bisa bersentuhan, tidak bisa jajan-jajan bareng ke Umi Azmi, tidak bisa dijewer bareng sama Ustazah Rizka ya nggak apa-apa. Si Salma ini diam-diam dia ini nggak pakai baju sekolah nanti ya. Salma ya di mana nyanti nih? Nggak baju sekolah itu, nggak baju sekolah nanti kan? Nampak kali lama. Kenapa? Di mana apanya? Di kamar mandi bajunya. Astagfirullahaladzim, ini luar biasa, ini baru bagus kali ini. Ya kayaknya pula ya memang di lemari lah letak baju. Salma, la ilaha illallah, gak mungkin lah deh pakai baju lah. Oke, tak usah, nanti aja. Les ke berikutnya aja. Ini kita mau belajar nanti. Ini memang anak garis satu ini lain-lain ini memang. Oke, kita lanjutkan laju reaksi, buka bukunya. Halaman 97 kalau tidak salah, betul? Buka dulu. Hah? Udah? Apa itu? Siapa yang mau nanya itu? Sopi ya, apa Sopi? Nomor 2 yang A. Yang A. Oke. Nanti kalau begitu Ustazah akan share jawabannya di grup kalian ya, biar tahu ya. Ustazah share jawabannya ya, biar kalian bisa mengoreksinya. Oke, baik. Kita lanjut laju reaksi. Udah buka bukunya? Sudah ya? Udah buka belum? Halaman 97 nih. Udah, oke, baik. Nah, laju reaksi, apa sih itu laju reaksi? Ini Ustazah gambar apa? Gambar apa kalian tengok ini? Gambar apa ini? Roti. Roti, ada yang pernah buat roti? Deva, kayak mana membuat roti? Apa ditambahi biar ngembang? Ragi. Kalau nggak dikasih, ya, kalau nggak kita kasih pengembang apa yang terjadi? Ngembang nggak dia? Bantet dia, ya kan? Atau misalnya kalian mau membuat teh manis. Siapa yang suka minum teh manis nih pagi-pagi? Banyak. Oke. Coba Ustazah tanyalah dulu sama si Ata. Sudah Ata? Ata, Ustazah sekarang minta sama Anti, cobalah dulu kasih tahu Ustazah bagaimana caranya Anti membuat teh manis dengan cepat ya. Gulanya 2 sendok. Sudah, pokoknya biar gulanya itu cepat larut, caranya itu kayak mana? Airnya harus bagaimana, apanya harus bagaimana, kayak mana? Iya, terus dibiarkan aja. Iya, bagus. Terus baru diminum. Gitu. Ke siapa? Baru siap. Oke. Jadi kalau buat teh manis harus dididihkan airnya ya Ata ya. Iya kan? Iya, harus dididihkan. Sekarang Ade, apa tujuannya itu? Kenapa airnya harus mendidih? Biar apa?
Iya, kalau misalnya Ade, Ustazah ambil 2 gelas nih, ambil 2 gelas. Satu gelasnya itu dia pakai 2 sendok gula, satu lagi juga pakai 2 sendok gula, sudah. Lalu dia gelas satu tadi Ustazah kasih air dingin, gelas kedua tadi Ustazah kasih air panas. Baru dimasukkan sama-sama. Cara mengaduknya sama nih, sama-sama kencangnya gitu. Mana yang duluan larut? Satu air dingin, satu air panas? Air mendidih. Oke, itu yang pertama. Sekarang untuk Muti Alfani, ada 2 gelas, sudah. Ada 2 gelas. Gelas pertama Ustazah masukkan 3 sendok gula pasir, sudah. Gelas yang kedua Ustazah masukkan 4 sendok gula pasir, sudah. Lalu Ustazah masukkan air yang mendidih dengan volume yang sama. Mana yang lebih duluan melarut? Kenapa kira-kira? Kenapa gitu? Gitu ya. Oke. Dinda Fazira. Oke, Dinda Fazira. Oke, Dinda bisa masak? Masak telur aja. Telur apa? Telur dadar. Oke, Dinda, sekarang anti memasak nih. Biasanya di rumah pakai garam halus apa garam kasar? Tergantung apa nih? Mood. Apa Jia? Mau? Oh, cepat ya, balik lagi ya. Kami merindukan Anda. Nah, pergilah. Oke, Dinda, dengarkan. Pada saat menggunakan garam halus, anti pertama menggunakan garam halus, sudah. Mau baru kocok dengan telur. Anti mau buat telur dadar nih, menggunakan garam halus. Yang kedua, anti menggunakan garam kasar. Udah, mana yang lebih cepat larut? Garam halus. Dah. Nah, sekarang Ustazah minta Syakira. Simpulkan dulu apa sih benar yang kita ceritakan ini. Apa-apa saja tadi yang mempercepat reaksi itu, yang mempercepat apa-apa aja? Iya, bagus. Terus apa bilangnya? Apa itu? Setelah larut? Apa itu istilahnya? Apa itu Risa? Tadi Ustazah bilang yang halus, yang kasar gitu. Apa itu istilahnya? Bentuknya? Apa namanya? Kepadatan. Sikit lagi. Ayo, siapa yang bisa? Kira-kira apa itu namanya itu? Mol? Apa? Struktur kurang pas. Kurang tepat, sedikit lagi. Konsentrasi itu sebenarnya ke yang dibilang si Syakira tadi, masa, tapi dia sebenarnya terbalik konsepnya. Lagi-lagi ini sebenarnya kalau kalian udah baca pasti tahu ini, tapi rata-rata nggak baca dia nih. Apa? Siapa lagi yang bisa? Katalis? Enggak, jauh kali ke situ. Tepatnya adalah luas permukaan, ya. Itu namanya adalah luas permukaan. Nah, jadi Ustazah, apa nih yang mau kita bahas di sini? Yang pertama adalah kemolaran dan pengertian laju reaksi. Apa sih sebenarnya laju reaksi itu, Ustazah? Ya kan? Laju, di fisika kita belajar tentang laju. Beda laju, beda kecepatan ya. Kalau dia kecepatan itu ada arahnya, ada nilainya, ada arahnya. Kalau laju itu tidak punya arah, hanya punya nilai. Makanya dikatakan di sini adalah laju reaksi, bukan kecepatan reaksi. Karena dia itu cepat tidaknya melarut gula tadi, dia tidak ada arah di situ, ya kan? Cepat tidaknya gula itu melarut atau yang lain-lainnya. Kalau gula melarut dalam air itu berarti terjadi reaksi, ya kan? Nah, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ini yang kita bahas berikutnya nanti, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, kita bahas yang pertama. Yang akan kita bahas di perhitungannya tentang kemolaran dan juga ada
besaran-besaran yang kita bahas, yang pertama adalah kemolaran ya. Ada kemolaran, ada kemolalan. Bedanya cuma L aja. Kalau kemolaran, molar bukan melar ya. Molar itu simbolnya M besar. Lalu nanti laju reaksi, kita bahas tentang laju reaksi disimbolkan dengan V kecil. V kecil dia mereng tulisannya. Lalu persamaan laju reaksi, bagaimana cara membuatnya. Nah, kemolaran disimbolkan dengan M besar, yang dikatakan dengan molaritas itu adalah banyaknya zat terlarut di dalam yang larut di dalam 1000 ml pelarut murni. Banyaknya zat terlarut per 1000 ml pelarut murni, yang disimbolkan dengan, nah ini ya, kemolaran larutan dibuat dari padatan kristal murni dilarutkan ke pelarut. Jadi rumus umum dari kemolaran, M besar, M sama dengan M per MR. M di sini, M kecil di sini adalah massa. M besar molarnya, molaritas. M per MR, MR biasa ya, massa molekul relatif, kali 1000 per V, di mana V-nya itu adalah volume dalam satuan mililiter. Kalau nanti di dalam soal dia bilang 0,5 liter, maka ubah ke liter menjadi 500 mililiter gitu. Ini adalah persamaan umum untuk molaritas. Atau boleh juga kita menggunakan rumus yang hubungannya dengan mol. Molar sama dengan N per V. N di sini adalah mol. Rumus mol yang mana Ustazah? Rumusnya yang mana? Yang ini. Ya, tadi rumusnya udah nampak kan, kamera Ustazah sudah hidup? Sudah hidup? Sudah nampak belum kameranya? Udah hidup kameranya? Oke, baik. Nih ya, tadi molaritas, molar sama dengan gram per MR kali 1000 per volume. Sudah, ini M kecil ini adalah gramnya atau massanya. Atau boleh juga rumus lainnya adalah molar sama dengan N per P. N di sini adalah mol ya. N di sini adalah mol, yang rumusnya adalah gram per MR ya, gram per MR yang ini. Nih, gram per MR. Sudah? Nah, kita lanjut. Oke, kembali kita ke layar. Perhatikan. Sedangkan kalau dia untuk pengenceran, tapi ini jarang digunakan, lebih khususnya nanti kita bahas ini sebenarnya di kelas 12 ya. Ini namanya adalah rumus untuk pengenceran, M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Insya Allah nanti ya Hania, Ustazah akan membagikan ini PDF-nya ini ke grup kalian. Tadi Ustazah lupa. Tapi kalau saya tidak salah udah ada Ustazah bagi sebenarnya di awal ini. Apakah nggak terdownload atau gimana? Ustazah nggak tahu. Ini di sini. Jadi ini sebenarnya adalah ringkasan dari buku kalian ini. Ringkasan ada semuanya di buku kalian, ada. Kalau misalnya kayak rumus ini nih, yang ini ada tuh di buku kalian halaman 98. Coba lihat. Ada kan? Buku kalian halaman 98, di situ ada dikotainya M sama dengan mol zat terlarut per liter larutan. Ada? Nampak? Nah, iya sama sebenarnya. Jadi di sini kan Ustazah membuat ini hanya ringkasannya nih ya di slide ini. Ini untuk pengenceran, rumus pengenceran atau rumus molaritas yang lainnya yang biasa digunakan adalah ini juga. Rho di sini massa jenis kali 10 kali persen massa per MR. Atau ini adalah untuk molaritas campuran, kita lewatkan saja. Pengertian laju reaksi, langsung ya, kita langsung saja. Apa sih sebenarnya yang dikatakan dengan laju reaksi? Laju hampir mirip dengan kecepatan. Jadi laju reaksi itu adalah besarnya perubahan jumlah pereaksi, jumlah pereaksi dan hasil reaksi per satuan waktu. Atau di sini buatnya perubahan konsentrasi reaktan atau produk. Reaktan itu kan dia pereaksi, produk itu hasil reaksi setiap satuan waktu. Ya, besarnya perubahan jumlah pereaksi atau reaktan dan hasil reaksi atau produk per satuan waktu. Sudah? Jadi dia biasanya dibuat dengan dinyatakan dengan perubahan konsentrasinya, ya.
Nah, jadi katanya tadi adalah besarnya perubahan konsentrasi per satuan waktu, makanya rumus laju reaksinya dibuat di sini adalah V sama dengan minus D konsentrasi C per konsentrasi T. Jadi dia ini, Ustazah buatkanlah dulu contohnya ya. Stop share lah dulu ini. Oke. Udah nampak kameranya kan? Sudah kan? Oke, baik. Misalkan mana ini? Oke, ya. Misalkanlah ini ya. Misalkan ada reaksi, ada persamaan reaksi. A tambah B menghasilkan C tambah D. Ini contoh reaksi CEC ini ya. Reaksi CEC aja nih. Lalu di sini kita buat M, di sini kita buat N, di sini kita buat P, di sini kita buat Q. Ini maksudnya M, N, P, Q ini adalah koefisiennya ya. Ini contoh. A tambah B ini kan namanya adalah pereaksi. C tambah D ini adalah hasil reaksi atau disebut juga dengan produk. Ini produk, ini reaktan, ya kan? Jadi berdasarkan persamaan ini maksudnya adalah A tambah B dihasilkanlah C tambah D. Artinya adalah untuk membentuk C dan D maka berkuranglah si A. Untuk membentuk C berkurang si A. Untuk membentuk si B, untuk membentuk si D berkuranglah si B. Pokoknya ini si A tambah si B mau membentuk si C dan si D. Namanya mereka mau membentuk ini, pasti ini akan berkurang. Maka untuk yang ada pada reaksi persamaan umumnya tadi yang dikatakan dengan laju reaksi V itu adalah perubahan konsentrasi dibagi dengan waktu, ya. Konsentrasi dibagi dengan waktu. Jadi kalau ada tanda kurung siku seperti ini, anak-anak ustazah yang soleha ini, kalau ada tanda kurung siku seperti ini di kimia, ini maksudnya adalah konsentrasi dalam satuan molaritas tadi. Ini dalam satuan ini, ya. Kalau ada tanda kurung siku seperti ini adalah maksudnya konsentrasi dalam satuan molaritas. Sudah, ini tadi adalah persamaan umum dari laju reaksi. Laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi per waktu, gitu kan? Nah, berarti kalau laju reaksi untuk B itu terjadi pengurangan, iya kan? Maka laju reaksi untuk si B ini bisa kita tuliskan kalau di buku kalian, laju pengurangan untuk si B itu sebesar N per M dikali dengan laju reaksi pengurangan si A. Ini laju reaksi si B. Udah, atau untuk laju pengurangan A, kalau kita membuat persamaannya seperti ini nih, laju reaksi untuk si A, laju pengurangan si A itu sama dengan minus delta konsentrasi A per delta T, gitu. Kalau untuk si B berarti minus delta B per delta T. Sedangkan kalau untuk si C, V sama dengan itu tidak lagi positif tapi negatif karena dia adalah hasil. Kalau dia hasil, dia itu bernilai positif. Delta konsentrasi C per delta T, gitu aja. Begitu juga untuk si D, delta konsentrasi D per delta T, kayak gitu. Pokoknya dia pereaksi dia itu hasilnya adalah minus atau dia mengalami pengurangan. Kalau dia pada hasil reaksi dia mengalami mengalami penambahan, kayak gitu. Nah, laju reaksi ini nanti kita akan membahas yang namanya orde reaksi dan lain-lain sebagainya. Kita lihatlah dulu lanjutan daripada slide-nya ini. Oke. Perhatikan ini.
Adapun persamaan umum laju reaksi, persamaan umumnya adalah apabila ada reaksi seperti yang Ustazah buat tadi, A tambah B menghasilkan C tambah D, laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. M di sini namanya adalah order reaksi terhadap zat A. Apa itu Ustazah order reaksi? Itulah yang kita bahas nanti. Apa itu N Ustazah? N itu adalah order reaksi terhadap B. Apalah itu order reaksi? Nah, itu pembahasan kita yang selanjutnya nanti ya. Sepertinya sudah habis waktu kita ini. Makanya sebelum Ustazah tutup, ada nggak kira-kira pertanyaan tentang laju reaksi? Kalau nggak ada, Ustazah mau bertanya nih, sedikit nih. Ada pertanyaan tentang si laju reaksi? Masih sedikit pembukaan kita ini. Beda mol sama molaritas. Siapa yang bertanya nih? Oh, si Salma. Oke. Bedanya, tengok sini ya. Mana dia kamera kita? Dan nampak kamera? Ada kan? Oke, apa bedanya mol dengan molar? Ada. Kalau dia molar, udah. Kalau dia molar, yang dikatakan dengan molar yaitu banyaknya zat terlarut, banyaknya zat terlarut yang dilarutkan ke dalam 1000 ml larutan. Ini misalnya nih garam, sudah ada garam nih, dilarutkan ke dalam air 1000 ml. Dalam 1000 ml itu namanya molaritas. Garam dilarutkan ke dalam air 1000 ml. Itu namanya molaritasnya. Pokoknya dia konsentrasinya dalam larutan, ya, konsentrasi dalam larutan. Tapi kalau dia mol itu kan cuman gram dibagi dengan mr, ya kan? Berapa gram dia? Ya, berapa gram dia dibagi dengan mr-nya. Misalnya tadi nih, ini tadi kan ada garam dimasukkan ke dalam air. Kalau udah dimasukkan ke dalam air, sudah terlarut dalam air, itu namanya sudah molaritas. Tapi kalau sebelum kita masukkan tadi ke dalam air, cuman ini ada garam nih. Garam, berapa gram garamnya? Misalnya garamnya 5 gram. 5 gram dibagilah mr garam. Mr garam 40. 5 gram bagi 40. Berapa? Misalnya 0,5. Berarti garam yang segenggam ini molnya adalah 0,5 mol gitu. Tapi kalau udah kita masukkan ke dalam air, udah berubah molaritasnya, udah molaritas dia ceritanya. Paham nggak kira-kira Salma? Nah, itu dia. Ada yang lain? Ada lagi yang lain? Apa? Yang Ustazah baca terakhir. Oh, nggak nampak ya slide-nya itu ya? Oh, ini nanti Ustazah bagi sama kalian ya. Ustazah bagi sama kalian di grup PDF yang Ustazah punya ini, Ustazah bagi sama kalian ya. Jadi nanti biar nyambung kita. Nah, jadi anak-anak Ustazah, laju reaksi ini kita ini banyak sekali aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari nih, banyak sekali ya. Jadi misalnya nih seperti kalau kita itu mengunyah di dalam mulut. Nah, pelajaran SD nih, SMP nih. Kalau misalnya kita udah mengunyah di dalam mulut, ada enzim di dalam mulut kita. Enzim apa itu? Enzim apa itu namanya? Udah lupa. Enzim apa? Amilase? Enzim amilase, betul? Dah lupa-lupa lah sikit-sikit. Nah itu enzim itu fungsinya untuk apa itu? Untuk membantu memecahkan glukosa, ya kan? Menjadi pati atau amilum. Nah iya amilase.
Nah, jadi apalagi, nah misalnya kayak tadi yang membuat gula, yang membuat air teh. Nah, dia ngapain dia itu? Dia kan kasih air panas biar apa? Biar cepat reaksinya. Atau misalnya kita mau membuat kue, buat kue itu kayak mana? Kasihlah dia pengembang. Nah, atau misalnya kita itu mau kalau sekarang ini mall kan dia udah sepi kali gitu. Ada kita pergi ke mall, naiklah kita misalnya adalah lift. Lift itu apa tuh? Mempercepat reaksi. Kita mempercepat nyampe ke atas gitu kan. Atau misalnya ada yang tahu karbit? Ada yang tahu karbit? Iya, kalau sekarang itu kan kalau kita beli pisang, pisangnya nggak manis. Kok nggak manis ya? Tapi kuning. Ternyata diapain? Iya di karbit. Apa itu karbit rupanya? Oh, karbit itu adalah untuk mempercepat reaksi pematangan buah. Nah, kita akan lanjutkan di minggu depan insya Allah. Jadi harap ananda sekalian bacalah dulu nih tugas ya, tugas membaca faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 5 itu nanti. Minggu depan saja tanya sebelum kita lanjut pembelajarannya ya. Saya ulangi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi